Sahabat-sahabat, selamat bergabung kembali di kajian mingguan Al-Quran, kajian suluk. Um, Insya Allah kita mendekati akhir-akhir, ya, minggu-minggu akhir tahun 2025, dan demikian juga akan menutup diskusi dan perlahan kita tentang hikmah Adam alaihissalam. Walaupun tentu saja masih banyak hal yang rasanya ya belum cukup ya satu satu tahun itu. Tapi kita coba sedikit-sedikit. Yang penting satu ayat, tapi kita coba hayati dan kemudian terapkan dalam keseharian sehingga ayat itu betul-betul menjadi sesuatu yang mengubah kita, menjadi milik kita, gitu. Menjadi sesuatu yang kita minum gitu ya, dan mengubah, mentransformasi jiwa dan kehidupan kita dengan berkah Allah Ta'ala. Baik, kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini, sahabat-sahabat, kita akan khusus berbincang tentang Adam alaihissalam, tapi terkait dengan seruan Bani Adam. Karena kita adalah Bani Adam, gitu. Disebutkan anak-anak Adam, ya, atau um, jadi itu kata jamak Bani itu um, dan bersifat maskulin, gitu ya, maskulin jamak, gitu. Jadi di dalam Al-Quran akar kata ba, nun, ya itu tersebar di 129 ayat, sebanyak 158 kali. Coba bayangkan. Ya. Jadi kalau Allah Ta'ala menyeru Bani ya, Bani Adam gitu ya. Kadang-kadang juga Bani itu diterapkan kepada Bani Israel gitu ya. Tapi hari ini kita akan melihat aspek karena huruf-huruf gitu ya, yang karena setiap huruf dalam Al-Quran itu menyimpan kedalaman, bahkan satu hurufnya saja. Makanya disebutkan untuk membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu ada pahalanya. Tidak sekedar itu, tapi hikmah yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi hari ini kita ingin mencoba membaca kata bani gitu ya, yang tersingkap, yang juga dikaitkan dengan Bani Adam. Supaya mendapat gambaran sedikit tentang ini, coba saya cuma share. Sebentar ya. Nah ini, ya kelihatan ya, Bani itu dari huruf ba, ada alifnya, kadang-kadang alifnya tidak nampak seperti itu, tapi nyambung, Bani ya, ba, nun, ya, gitu. Nah, kita ingat tentang Bani ini, tentang huruf ba, nun, ya. Kalau di kelas Rambi Suluk itu nanti akan diajarkan tentang huruf-huruf ya, tentang bagaimana seseorang harus menjadi sajarah thayyibah, uh, pohonnya Allah gitu, karena setiap orang itu menyimpan benih dari Allah Ta'ala. Oleh yang benih itu harus tumbuh. Oleh karena itu Allah Ta'ala sering membuat perumpamaan ya tentang pohon di dalam Al-Quran ya. Tentu karena Al-Quran itu terkait dengan kita ya, karena fungsi Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi umatnya, bagi umat Muhammad SAW. Apa artinya gitu kan? Maksudnya kok ada pohon dalam Al-Quran? Terkait dengan apa di dalam diri kita yang harus tumbuh gitu. Ya, nanti itu terkait dengan kata suluk juga ya, yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi ya. Beliau mengatakan tentang setiap kata suluk, jadi sin, lam gitu ya, kaf, itu membentuk sebuah uh, path gitu, sebuah jalur bagi manusia. Bentar, kita buka ininya ya.
yang mau masuk. Nah, ini dia. Settingannya baru nih, jadi saya agak tidak familiar. Oke, sebentar ya, sahabat-sahabat. Baik. Nah, jadi hari ini kita akan mentafakuri tentang Bani Adam terkait kata-kata Bani itu sendiri. Gitu. Kita adalah anak-anak Adam. Ya, tapi kalau diterjemahkan cuman sekedar anak-anak Adam, itu kok kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Makanya membaca Quran tuh, indahnya tuh satu hurufnya bisa membuat imajinasi gitu. Oke, kita bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi kata bani, kita semua adalah bani. Bani Adam. Itu sebuah untayan dari tahapan ba secara garis besar ya. Kadang alifnya muncul seperti ini, kadang dia menyatu. Jadi nggak kelihatan alif sebagai rububiyah, tapi sebetulnya ada alif sebagai rububiyah di situ Allah Ta'ala. Dari ba menuju nun dan menjadi ya. Ba itu kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kata Imam Ali, aku titik di bawah huruf ba. Titik itu, sahabat-sahabat, semua huruf berasal dari titik. Garis itu berasal dari titik. Benar nggak? Kalau kita menorehkan garis, itu berasal dari satu titik yang kemudian ditarik. Itu menjadi garis. Dari titik yang satu, itu jadi alif. Ya, ditarik. Tapi alif pun bisa jadi menjadi sebuah titik. Ini pakai imajinasi ya. Alif bayangkan, satu. Dia bisa terlihat sebagai titik kalau secara tiga dimensi ya, dilihat dari atas. Itu kelihatan kayak titik. Tapi kalau misalnya dari pinggir, itu sebenarnya alif. Yang satu demi satu adalah keping puzzle yang saling melengkapi. Maka kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. No one is an island. Nggak ada. Walaupun dia ada juga secara kehidupan fisiknya, duniawinya terisolasi, ya, tapi secara konstelasi semesta dia akan selalu menjadi bagian dari umatan wahidah, umat yang satu. Karena kita berasal dari gelondongan besar, ya. Kemudian dipecah-pecah gitu. Nah, setiap pecahan itu akan mengenal puzzle-puzzle yang dulunya dekat sama dia. Maka dalam hadis dikatakan ruh-ruh yang berdekatan di alam itu akan saling mengenal di bumi. Jadi kita bisa saja ketemu sama seseorang ya, ketemu udah gede gitu. Ya, tapi kok kayaknya deket gitu hatinya. Pokoknya kayaknya aku kenal kamu deh gitu. Kayak udah kenal lama gitu. Nah itu ruh itu. Ruhnya saling mengenal. Tentu jiwanya mengenal. Kalau ruh kan udah di atas jiwa. Jadi ada orang-orang yang kalau kita baru ketemu tuh udah enak gitu ya, ngobrol nyambung gitu. Pokoknya it's nice being around that person. Ya. Semua hal finish each other sentences. It's not necessarily jadi pasangan hidup, tidak ya. Tapi kalau punya teman-teman seperti itu kadang puzzle-puzzle yang Allah dekatkan. Itu bagian dari nikmat kehidupan. Ketika puzzle-puzzle yang berserakan itu Allah mulai dekatkan, ya.
itu akan seiring dengan kalau kita minta diaturkan hidupnya. Itu masalahnya, itu syaratnya. Jadi doa kalau ada kan kalau pernikahan ada ya Allah kumpulkanlah yang terserak. Iya betul, tapi tidak hanya dalam pernikahan secara fisik saja. Karena kita menikah dengan pekerjaan kita secara esensial ya. Harus cocok ya. Menikah itu kan gini, kalau orang menikah menyatu ya, merging, biasanya dihasilkan anak-anak kan. Itu kan secara fisik seperti itu yang terjadi fenomenanya. Secara esensial, secara filosofi, ketika kita merging dengan pekerjaan kita, mencintai apa yang kita lakukan, itu anak-anaknya berupa sebuah kekaryaan yang hebat, kekaryaan yang membawa kemakmuran, produktivitas tinggi, kinerja hebat. Nah, itu ketika kita menikahi ya pekerjaan-pekerjaan yang kita sukai. Jadi tema menikah atau menyatukan yang berserak itu sebenarnya adalah sebuah gerak kehidupan yang setiap hari tuh kalau kita terus meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim ya dikasih tuh nikmat itu berupa sebuah pengaturan itu dikumpulin nanti saking kita makin mewahid gitu ya. Apa artinya dikumpulin yang terserah kita menjadi utuh dalam menjalani hidup tuh. Yang tadinya bolong-bolong dulu kok kayak kan nggak enak. Ada merasa void in your heart ya kayak ada yang bolong itu apa gitu ya ada yang kosong dicoba pakai itu melakukan ini achieving this meraih ini itu kok kayaknya masih kosong terus that void that emptiness tuh karena ada yang masih terserap belum nemu ada orang yang menemukan dalam pasangan ada yang menemukan dalam pekerjaan kegiatan teman ya sahabat semua ya semakin kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, semakin ingin kembali, semakin ingin hidup kita diaturkan, semakin hari-hari kita dikumpulkan yang terserak. Yang itu sebenarnya bagian dari diri kita di awal, tapi dipecah. Karena bagian dari Bani Adam adalah menghadapi keterpisahan. Itu yang terjadi pada Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ketika ke bumi, disebar jauh banget tuh. Mesti ketemu. Tapi hikmah dari disebar itu adalah dia jadi kangen ya. Dia jadi menghargai kehadirannya. Sama lah kalau kita selalu ada sama itu begitu nggak adanya, aduh, baru memahami value, nilai dari sesuatu itu ketika dia tidak ada, benar nggak? Sering begitu kita mah. Kita baru menghargai nilai lubang hidung kita begitu mampet, nggak pernah kan, jarang lah sehari-hari "Oh, terima kasih ya Allah lubang hidungku." Coba dikasih blok. Ada temen kena pasien juga ada ya tumor di ini di hidung nasofaring malah dari ke belakang ngeblok tuh susah kita kan nafas tiap hari lubang hidung nih ya di it count gitu nggak apa-apa pesek dikit itu dari Allah jangan jangan mengeluhkan semua tuh desainnya ada aja semua kita terlahir dalam desain yang terbaik ya, disyukuri yang penting berfungsi. Jadi Bani Adam ya hidup tuh mengalir dalam situ jadi ada sebuah nikmat yang luar biasa tapi sekali lagi definisi nikmat itu pengaturan Allah Ta'ala setiap hari kita minta ihdinas syiratal mustaqim itu kan syiratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang diberi nikmat jelas orang diberi nikmat itu cuma 4 golongan kata surat An-Nisa 69 nabi-nabi siddiqin asyuhada as-solihin selain dari itu by definition of Al-Quran tidak diberi nikmat walaupun kehidupannya kayaknya nikmat secara hawa nafsu kata orang "Wah, enak ya hidupnya wah dia baru beli ini wah," gitu ya hawa nafsu material material yang diukurnya belum tentu di dalamnya sejahtera banyak udah terlalu banyak lah udah mencapai ke atas malah nggak happy terlalu banyak ya banyak dokumenter bisa lihat sendiri karena manusia itu tidak hanya itu yang dipuaskan, jiwanya itu tadi void. Kalau ada kosong di dalamnya,
apapun nggak akan bisa memenuhinya. Ya, mau kata hadisnya begitu. Manusia tuh ya minta emas segunung, sebukit. Bayangkan, emas sebukit tuh, wah nggak kebayang berapa jumlahnya. Ya, orang satu bar begini aja bisa miliaran, bener nggak? Satu berat sebukit. Wah, nggak akan puas katanya. Dikasih segitu bakal minta bukit kedua. Dikasih kedua, ketiga, terus aja. Itulah ya greed, hawa nafsu, rakus. Satu-satunya yang bisa memuaskan orang seperti itu adalah ketika mulutnya sudah penuh dengan tanah. Itu kata Rasulullah dikasih tahu sama Allah yang paling tahu manusia, yang paling tahu sifat-sifat manusia. Jadi kalau kita mau mencari ke sana nggak akan ada habisnya sampai mati, ya kemudian kita gelagapan, aduh pindah ke alam barzah, terus lihat ke belakang, aku lupa berbekal, apa itu bekalnya? Amal soleh. Nanti amal soleh terkait dengan ya dalam ini ya, karena terkait dengan yaum, hari-hari kita. Jadi sebenarnya kita Bani Adam itu harus berubah dari ba menjadi nun. Introspeksi dulu ke dalam. Jadi dari titiknya keluar ke dalam dulu. Nun. Nun itu eh, wah banyak dalam Al-Quran. Seperti dalam, coba trivia quiz. Surat mana? Boleh langsung jawabannya di chat ya dalam Al-Quran yang diawali dengan kata nun. Ada yang mau jawab? Nun. Wal qalam wama yasturun. Ya, surat Al-Qalam, pena, diawali dengan nun. Hubungannya sih pena sama nun, use our imagination. Ya, gunakan imajinasi kita. Nun itu seperti bak tinta. Ada ceruknya, si tintanya itu, titiknya itu. Jadi ada kaitan antara nun dengan kolam. Karena kolam itu hanya menggariskan sesuatu yang sebenarnya tinta. Tapi tinta kan nggak bisa mengalir sendiri, dia butuh kolam. Jadi nun wal qalam wa ma yasturun. Apa yang dituliskan. Nah, ini ketika menjawab orang kafir yang mengatakan, wah Muhammad gila gitu. Itu dihibur sama Allah Ta'ala. Ya. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Jadi berkat karunia Tuhanmu, engkau bukan orang yang gila. Gitu Allah yang bilang bukan. Ya. Karena kan banyak hal yang tidak dipahami. It's okay. Kamu tidak mengada-ngada, it's not ya, ya kamu nggak skizofren, kamu tidak gitu. Kami yang menuliskan. Tapi ma anta binikmati itu kan binikmati dengan nikmat Allah itu. Jadi pengaturan Allah Taala dengan pahala itu apa nikmat itu ya orang mendapatkan wa innalaka la ajron ghaira mamnun. Jadi ajron jadi sebuah sebuah ganjaran, sebuah pahala yang tidak terputus. Jadi ba menjadi nun. Kalau kita bersuluk benar ya, bertaubat yang benar, itu mestinya hari-hari tuh banyak introspeksi ke dalam. Ditarik tuh. Ini kenapa ya terjadi begini? Jadi kalau ada segala sesuatu ya, latihannya terus gitu. Kenapa Allah izinkan gitu? Jadi semua terjadi di izin Allah. Pertanyaan kita nggak soalnya, kok dia begitu? Nunjuk-nunjuknya nggak jangan keluar, nggak akan ada habisnya, ya. Terus kalaupun iya, kita menjadi menganalisa yang di luar tanpa belajar ya, tanpa meraup hikmah dari sebenarnya semesta kita adalah sekedar cermin tiga dimensi yang Allah pampangkan di hadapan kita untuk menunjukkan nih kamu tuh di sini sekarang. Ini loh keadaan hatimu. Karena hajat kita kan ingin kembali hati bersih. Cuma kita nggak paham. Ya, kok tertutup, kok rezeki belum datang. Nah itu yang ada hijab-hijab yang menutupi diri yang kita tidak paham itu ada. Karena Allah tahu, tapi kita harus diberitahu.
Nah, itu muncul ya, dibantulah sama pion-pion berupa si itu, si anu, si A, si B yang dibikin berulah begini begitu untuk mengetes ini sabarnya segimana sih, tawakalnya segimana sih dari hari ke hari, dari saat ke saat, fluktuatif kadang gitu ya. Kita merasa kayaknya udah sabar nih, begitu didatengin orang nyebelin banget, muncul lagi, oh baru kelihatan marahnya masih gede gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan ini cermin tiga dimensi yang untuk menunjukkan kondisi kita dari saat ke saat supaya kita bisa ikro, ya, mengenal diri, mengenal hijab-hijab diri itu tugas kita. Kata Nabi Isa Al-Masih, itu tugasmu adalah untuk mengenyahkan hijab-hijab antara diri kita sama Allah Ta'ala. Dia tahu, cuma dia menunggu kita, kesadaran kita untuk siap dicabut, begitu siap baru. Maka segala hal buat seorang yang tobat, walaupun itu sebuah takdir kehidupan yang kayaknya nggak enak banget ya, dia masih bisa tersenyum karena tahu itu proses Allah untuk membersihkan dirinya. Segala sesuatu adalah blessing, rahmatnya, pertolongannya. Karena dia melihat juga kehidupannya yang abadi adalah di alam sana. Itu ciri orang yang akal dalamnya, akal jiwanya sudah mulai tumbuh. Melihat kehidupan akhirat lebih besar, lebih genting ya dibanding kehidupan sini. Apapun yang terjadi di sini buat orang seperti itu ringan-ringan aja karena dia menyimpan semuanya di akhirat. Apa yang luput dari sini aku dapat di sana. Nyantai dia, nyantai. Di sini ya seadanya aja, nasi sama tempe jadi gitu ya, nasi sama garam pun nggak apa-apa, nggak ada nasi puasa gitu. Rasulullah begitu loh. Rasulullah SAW manusia tertinggi yang sama Jibril ditawarin ini bukit mau ubah jadi emas gitu ya. Kan kita mah kalau hawa nafsu, oh iya ya bisa buat dakwah, bisa bikin center ini, center itu, 48 negara dengan uang itu misal ya. Ya Rasulullah memilih hidup bersahaja, rumahnya segitu gitu ya. Begitu pernah tanya sama istrinya, hari ini kita ada makanan apa? Kita nggak ada makanan, kata istrinya. Bukannya mencak-mencak atau heboh misalkan, coba telepon Abu Bakar, misalkan ada telepon buat itu ya, suruh kirim uang atau gimana? Enggak. Ya udah kita puasa hari ini. Puasa. Nggak ada makanan, puasa. Jarang kita mah ya kan, nggak ada makanan di kulkas. Nggak ada di kulkas juga nge-grab geraknya. Rasulullah SAW itu manusia tertinggi sahabat-sahabat. Saking nahan laparnya tuh batu diiketin ke perutnya. Itu lapar seperti apa itu? Sakit saking saking laparnya. Kayaknya nggak ada di ruangan ini yang pernah mengikatkan batu. Nggak tahu ya, kalau ada please tell what happened gitu. Karena saya tidak punya imajinasi tentang itu. Dan so much respect buat Rasulullah SAW. Kan itu yang bikin para sahabat menangis. Karena ketika lagi sholat, ya sujud gitu, ruku, kan bergerak tuh badan, bunyi kan itu kerikil-kerikilnya, kerotok, 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 kerotok. Mereka pada ini bunyi apa sih? Begitu tahu Rasulullah mengikatkan batu di perutnya, menahan lapar. Berarti itu lapar banget. Ya kita mah yang namanya lapar itu ya imajinasinya sehari puasa itu loh. Begitu buka satu meja penuh makanan, itu mah bukan lapar. Kalau kata siapa kata Al-Ghazali, kalau orang lapar betul ya kayak pengungsi gitu ya, mereka tidak menginginkan bala-bala cendol, bakso, sekedar nasi aja udah cukup. Itu lapar betul itu. Jadi malulah kita hidupnya. Ngaku-ngaku orang susah, kalau makan aja masih belum belum sampai ke lapar. Jadi ketika Allah Ta'ala ada ayat Quran, nanti akan ditimpa kelaparan. Sebenarnya kita belum punya imajinasi tentang itu. Boleh jujur ya, atau saya lah. Jadi malu kalau saya mengeluh sama Allah, ya Allah, hidupku berat. No, really gitu. Ya, berat, tapi bisa bisa harus bisa banyak tersenyumnya gitu. Karena yang dia beri jauh lebih banyak, yang dia masih bukakan jauh lebih banyak.
Ya, kita bicara 30 triliun sel di tubuh kita yang kita gunakan setiap saat. Bahkan hanya untuk bilang Alhamdulillah untuk setiap sel aja nggak akan bisa. Udah jarang, gimana bisa kekejar 30 triliun kali Alhamdulillah. 100.000 aja nggak kekejar gitu dalam sehari. Jadi sungguh kita dalam sebuah utang yang besar gitu ya. Nah, jadi bani itu dari ba harus ke nun supaya siap untuk dituliskan oleh Allah Ta'ala dari nun itu nun wal qalam dan apa-apa yang dituliskan. Apa-apa yang dituliskan itu sebenarnya terkait dengan apa yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, di mana tinta ciptaan sudah kering. Dan itulah yang terjawantahkan dalam ya, yaitu yaum, hari-hari kehidupan. Yang kita suka takuti esok hari gimana. Yang kita suka keluhkan hari ini kurang ini itu. Padahal ya, yaum, hari-hari kita, detik demi detiknya is very sacred, very magical. Banyak keajaiban di dalamnya. If only we're aware enough. Kalau kita cukup memerhatikan. Tapi kan yang dipusingkan tuh masalah harga naik gitu ya, ini itu. Jadi kita kita tuh melihat kehidupan terlalu microscopic view gitu. Do you know microscopic view? I have nothing against that gitu. Kadang kita perlu melihat detail dari sesuatu, tapi kalau kita melihat lalat pakai mikroskop itu jadi lihat monster terus. Kan melihat matanya jadi wah, horor. Padahal lalat. Jadi kalau kita go into detail, hilang hilang ini big picture dari kehidupan, kita hilang orientasi dan terlalu dwell into some little things gitu ya yang dipertakuti ini, dipertakuti itu karena view-nya itu nggak besar gitu. Makanya mesti melangit. Itu pentingnya sholat. Sholat, as-sholat mi'raj, itu sholat itu mi'raj orang mukmin. Emang mukmin sih. Kalau beriman dia jadi setiap kita sholat kita naik ke langit. Apa yang terjadi ketika kita naik ke langit? Jangankan naik ke langit ketujuh, sahabat-sahabat. Kita naik ke lapisan stratosfer aja ya, keluar dari medan bumi, itu udah lihat bumi kayak wow. Saya kalau lihat dokumentasi, dokumenter gitu ya, orang-orang yang di space shuttle lihat bumi dari luar. Kayak udah gitu kalau pergi jauh lihat bumi dari jauh gitu ya, kayak semua kecil. Dan memang kecil kita ini. Bayangkan manusia setitik itu sebenarnya di konstelasi alam semesta itu hampir nggak kelihatan. Mikroskopik tuh masih gede tuh ukuran tuh. Mikroba itu masih besar dibandingkan perbandingan manusia, titik manusia dibandingkan semua semesta alam, termasuk ars ya. Hadisnya kan disebutkan seperti itu. Jadi kita itu di bumi dibandingkan dengan kursinya, ini baru kursi ya. Kita baca ayat kursi kan. Kursi itu di mana Allah mau menurunkan segala sesuatu di situ. Kursinya itu seperti cincin yang disimpan di padang Sahara. Cincin, kalau hilang cincin di padang Sahara, kemungkinan nemunya susah itu luas banget. Ya, jadi cincin di padang Sahara itu nggak ada apa-apanya. And yet gitu, selain itu, kursi yang udah gede itu dibandingkan dengan arsnya sama seperti cincin di atas padang Sahara. Jadi bumi kita dibandingkan ars itu udah tenggelam. Nggak kebayang saya sebesar apa ars. Terus ada gitu ada 8 malaikat pemikul ars. Berarti kan gede banget tuh malaikatnya. Dan ini yang ajaib ya, ini yang ajaib. Ini yang kita jangan lupa. Karena kita semua terlahir sebagai manusia. Ini yang harus kita syukuri. Kata Allah Ta'ala, kolb manusia. Gitu ya. Seorang sufi juga mengatakan tentang ini. Jadi kalau misalkan arsnya Allah itu ya, itu semua yang gede-gede itu ciptaan Allah disimpan di kolb manusia. Itu seperti di ujungnya aja tuh, di satu titik. Betapa luasnya kapasitas kolb kita. Kan nggak kebayang.
Karena kitanya kan semenel ini. Kolb sebesar apa ya? Tuh, imajinasi tuh. Ini kita main imajinasi. Sementara Allah Ta'ala bilang begini dalam hadis qudsi, tidak memuatku dan langitku dan bumiku kecuali kolb hamba-hambaku yang beriman. Maksudnya apa tuh? Masa Allah termuat di kolb? Itu tentu bukan zatnya. Nggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Bukan zatnya, bukan Allah secara zat menjadi. Tapi kuasanya itu yang maksudnya dalam Nur. Dalam surat An-Nur ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masala nurihi kamishkah fiha misbah. Gitu kan. Jadi Allah cahaya petala langit dan bumi. Jadi yang menampakkan alam semesta itu baru satu fraktal dari cahayanya, nur Allah. Bayangkan, kita tidak bicara zatnya ya, baru nurnya baru setitik ini jadi alam semesta segede ini. Jadi nggak kebayang Allah secara zat, nggak usah dibayang-bayangin, susah, nggak nyampe. Tapi nurnya aja itu anjuran karena kita semua harus jadi nur Allah, harus jadi cahaya Allah. Makanya Quran itu adalah bimbingan, a guidance untuk membawa manusia minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan semua akan terseret begitu. Kenapa? Walaupun orang itu sepanjang hidupnya nggak kenal agama, nggak apa, tapi begitu masuk dengan pintu gerbang kematian, dia akan masuk ke alam yang lebih tinggi intensitas cahayanya. Yang disebut alam barzakh itu adanya di alam malakut. Alam yang selevel dengan malaikat-malaikat. Oleh karenanya kita bisa dialog sama malaikat di alam itu. Kan hadisnya begitu. Begitu seseorang jenazahnya dikuburkan di dalam tanah, ya, 40 langkah, datang malaikat tuh. Bicara sama siapa? Jiwanya yang orang yang dikuburkan itu. Raganya mah sudah tidak berfungsi, udah habis, sudah selesai masa tugasnya. Dan mungkin kita tidak akan melihat lagi raga ini yang kita lihat di cermin. Kemungkinan besar. Karena ada dua kemungkinan kata Rasulullah SAW. Nanti raga kita, ya, setelah kiamat besar, kan dibentuk lagi. Dengan kondisi hati terakhir ketika di alam barzah seperti apa. Jadi kalau kita mau membentuk raga kita cetakan yang kedua lebih baik, disinilah saatnya baik-baikin ya sama Allah Ta'ala, banyak-banyak taubat, beli itu semua, ambil, telan kesakitan ya, telan sakit dikit udah tahan aja, jalani aja hidup walaupun ada kok, udah jalani aja demi kehidupan kita di sana dengan sebuah keyakinan apapun yang dia hadirkan itu betul-betul untuk membuat kita menjadi lebih baik. Itulah yaum, hari-hari. Sebenarnya kita dalam arahnya tuh hebat banget gitu. Kehidupan tuh selalu menyatukan. Dia selalu akan menghimpunkan yang terserah. Kalau kita mau berserah diri kepada pengaturannya. Nah, jadi hikmah menjadi Bani Adam, orang-orang yang dipanggil jadi Bani Adam ya, ya sebenarnya orang yang harusnya sudah mau berserah diri, ya. Mau diaturin sama Allah Ta'ala. Orientasi kehidupannya tuh nanya Allah gitu. Daripada mikir-mikir sendiri, ya kan? Kita jarang yang nanya, engkau ingin aku apa dalam sehari ini? Sehari-hari aja. Dari jam ke jam. Antara zuhur dan asar. Ya Allah, kau ingin apa? Dengan kita mesti baca. Akal ini dipakai. Apa yang bisa saya lakukan? Supaya, karena hari ini tidak akan terulang. Detik ini tidak akan terulang. Ya, begitu hilang kesempatan beramal soleh, hilang sudah. Yaum itu terkait dengan kesempatan beramal soleh. Karena beramal soleh itu kita nyatu dengan Allah, ngeblend ya, merging ya, dari saat ke saat. Jadi bicara orang-orang yang beramal soleh itu orang-orang yang sepakat gitu ya, sesuai. Namanya soleh. Soleh itu sesuai. Allah menuliskan sesuatu di hari ini, di detik ini. Dia pengennya apa? Itu kita sesuai dengan keinginan Allah. Itu amalnya jadi soleh. Ya, kadang-kadang yang sesuai itu tidak, biasanya nggak sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya ya, atau syahwat spiritual walaupun berwujud spiritual. Aku hari ini pengen menuntaskan bacaanku. Sementara
mama perlu diantar kemana gitu ya. Yang sesuai dengan keinginan Allah, yang soleh itu ya yang mana gitu, harus tanya. Makanya perlu nur iman untuk mengidentifikasi amal soleh. Karena kan kita harus banyak nanya sama Allah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau kan nur iman, cahaya itu menghidupkan hati. Ya, orang yang artinya ada nur iman walaupun setitik, mulai hidup akalnya, pendengarannya, penglihatannya. Dengan penglihatan dia mulai membaca kebenaran, yang benar yang mana, yang hak, yang harus saya lakukan. Mendengar, itu ya. Jadi menjadi Bani Adam tidak sesimpel itu. Dia membutuhkan sebuah keberserah dirian total, ya. Mesti berilmu, ya, dalam arti ini berserah diri nggak sekedar apa ya, tidak ada ilmunya gitu, berserah tapi harus harus ada ilmunya, maksudnya kemana orientasinya. Nah, itu sedikit pengantar untuk renungan kita hari ini, ya, tentang Bani Adam. It all comes to our daily life, di yaum, di hari ke hari, ya. Perhatikan betapa magicalnya, karena setiap hari itu dicipta Allah baru loh, sahabat-sahabat, nggak ada yang ngulang. Kalau kita paham ya, kalau kita sadar, setiap detik itu dia ciptakan fresh. Hebatnya ilmu Allah ya, nggak ada yang sama. Di mata kita, di akal yang ini kayaknya sama-sama aja, mandai lagi, ini gedung nggak berubah. Iya, makanya jangan terantuk oleh sesuatu yang materi mah gitu-gitu aja nih. Masa berubah-ubah? Lalu kan horor mungkin ya. Dalamnya sama sahabat, banyak hal yang kita miss dari apa-apa yang dia hadirkan di semesta kita. Nggak jauh dari bumi yang kita pijak nih, kaki ini berpijak di mana. Itulah tangga Yakubnya di situ. Tempat kita mi'raj itu di bumi di mana kita dipijak. Jadi orang yang bersyukur tuh nggak panjang angan-angan. Duh, kalau aku dapat ini baru aku nggak gitu, nggak pernah gitu formulanya. Ya, nantilah kalau aku dapat bonus ini baru kita tobat. Belum nyampe udah mati nanti. Nggak gitu, itu namanya panjang angan-angan. Apa yang ada di detik ini, saat ini, apa yang terbuka, itu lakukan. Semoga jadi amal soleh. Ya, sebanyak-banyak zikir kuncinya. Walau alam. Oke, kita buka dengan sesi sharing atau tanya jawab. Silahkan. Silahkan langsung di unmute saja ya. Bu Sri, Mbak Alia, Mbak Anin, apa kabar? Mbak Ari, kita ketemu di kafe. Tak terduga di Bandung. Iya, Hmm. apa kabar Mbak Tessa? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang mah, Mm-mm. alhamdulillah tadi pas lagi lihat WhatsApp, aduh, lagi kajian Sulu, kangen banget. Alhamdulillah ada kesempatannya bisa dengerin lagi. Alhamdulillah ya. Ya di sana kan masih sore ya, mungkin masih di kantor. Ini sudah nyampe rumah kebetulan, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana renungan kita tentang Adam alaihissalam? Kita mau mau wrap up nih, 1-2 minggu lagi selesailah 2025 kita bicara tentang Adam alaihissalam. Tahun depan kita akan bicara tentang nabi yang lain, Insya Allah. So, Ya any luar biasa. contemplation? Mhm. Ya luar biasa. Saya sih tadi apa ya? Sebetulnya ini tuh kan s- ya seperti tawaf ya, sirkular gitu ya. Tapi manusia tuh selalu lupa gitu. Ya makanya Mm-mm. diingatkan terus dengan ini hari yang baru fresh gitu. Jadi tidak ada gunanya melihat ke belakang sudah tidak ada, masa depan juga Yes, panjang gitu ya. belum ada, iya belum Belum terwujud. Ya, ada betul gitu. itu. Betul. Iya, itu dan jadinya kalau berpikir seperti itu eh galau atau apa tuh ya nggak ada harusnya ya karena memang toh Mm-mm. kita hari ini kita berdiri di sini baik-baik saja dengan segala Benar. segala Setuju. apa yang terjadi diberikan gitu. Iya, Jadi ya tapi itu, jadi manusia aku dipertakuti oleh horor-horor dalam dalam pikirannya sendiri. Dia drama queen banget deh ya. Orang kejadiannya nggak ada kok. Dia udah takut duluan, bener nggak? Iya. Jadi banyak banyak kronik stres di manusia itu banyak. Tuh, iya kan? Yang Mbak Anin? dan juga apa yang sekarang kita pegang memang tugas yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Jadi apapun yang terjadi menjadi nggak ada ya udahlah gitu. Dan belajar memisahkan yang bisa dalam kendali kita ya lakukan sebaik-baiknya, yang tidak ya
Ya sudah diserahkan bahwa Betul. kita ada Allah yang pegang gitu. Gitu sih Mbak Iya, Tessa mungkin benar, itu benar. sederhana tapi itu yang membuat Ringan kita ya. berpijak, iya ringan gitu. Iya, jadi bebas gitu. Kita tuh terbebas. Kerasa banget. Wah, jadi yang mengikat kita tuh angan-angan kita sendiri ya. Eh, Hayalan, ilusi, kecemasan yang nggak ada. Kecemasan tuh objeknya tuh nggak real tuh sebenarnya. Kan cemas tuh gini. Kalau kita hati-hati dengan film ya atau pikiran yang terus diputar di dalam benak kita. Gimana kalau nanti gimana? Nah kayak gitu-gitu tuh merusak dan tidak produktif banget. Karena pada realitasnya tidak ada itu dan belum ada seperti tadi ya. Orang belum kejadian udah ditakut-takutin. Kita mempertakuti diri sendiri. Itu biasanya setan was-was. Makanya surat An-Nas itu dibaca ya, Falak bin Nas. Dia menghembus-hembuskan kekhawatiran, ketakutan. Itu dari setan kemakan tuh. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Tidak ikhlas. Hanya mukhlasin yang selamat dari hembusan kayak gitu. Ya, tiup. Jadi kita banyak kerampok kebahagiaan kita. Oh, mereka kan memang itu tugasnya iblis dan pasukannya cuma satu aja tuh tupoksinya di surat di dalam Al-Qur'an. Coba itu surat mana? Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri dan kanan. Ujung-ujungnya apa? Dan kau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Coba ayat berapa? Ya, kirim ke chat. Supaya kita ingat-ingat terus ayat-ayat seperti harus, oh iya ya, aduh, astagfirullah. Kenapa coba? Depan, belakang, kiri, kanan. 4 arah. Supaya kita nggak berjejak di koordinat kita di saat ini. Itu jihad kita. Nggak usah ngomongin 2 detik ke depan. 2 detik ya benar. Apalah artinya 2 detik. Detik ini kita ngomongin. Ada nggak itu yang kita takutin? Nggak ada, udah. Tenang aja. Nanti kita lihat Allah tuh ya setiap detik bahkan sepersekian detik itu lebih cepat dari 1 detik dia mencipta. Jadi ada yang belum ada bisa hilang, yang bisa bisa ada, yang ada bisa nggak ada. Yang tadinya ada tumor di detik ini tidak ada di detik lain atau sebaliknya. Nggak ada sel yang bermutasi di detik ini tiba-tiba bermutasi di detik lain. Maka orang jadi takut makar Allah ya. Sesuatu yang kita nggak bisa tenang, kita udah nggak kalau karena Allah bisa ganti segitu aja. Kun fayakun jadi. Tapi dengan keyakinan Allah tidak menzalimi hambanya. Kata kita, nah itu harus yakin. Aku, ya Allah, pegang aku, gitu, gendong aku, bawa aku. Tolong setirinlah arah hidupku, karena aku nggak tahu mesti gimana. Nah, kalau udah begitu, dia akan mengambil alih. Dan apapun yang terjadi, udah percaya aja. Orang dia yang paling tahu kok tentang kita, tentang pasangan kita, tentang bisnis kita, tentang anak kita. Nanti dia akan kasih guidance day to day. Gitu. Yes, Mbak Anin, thank you for summing up. Jadi memang yaum itu Bani Adam kan ujung-ujungnya ke ya ya, huruf ya. Itu udah ada 2 titik tuh ya. Pertemuan si ba, si nun, titik jadi ya. Jadi aspek luar, aspek dalamnya udah komplit manusia itu harusnya. Tidak hanya lahiriah saja yang dicukupi ya, mani pedi mau sering, tapi itu jiwa bebalatak gitu ya. Aduh ya sholat karena sholatnya asal-asalan, zikirnya kurang gitu ya. Itu seperti jiwa yang tidak terurus, kasih makannya ada seadanya gitu ya, kurang bergizi. Kan 5 waktu sholat, kalau dia sholatnya benar, itu jiwa dapat kalorinya. Katakanlah gini ya, kalau hitung-hitungan orang gizi, sekali sholat 1.200 kalori, misalnya just put numbers. Itu energi minimum yang diperlukan jiwa untuk bisa meraih ilmunya dari waktu sholat ke waktu sholat lain. Apa yang terjadi kualitas sholat kita kan ngaco, banyak terampok oleh itu tuh tadi. Aduh, gimana nanti? Wah, nah apa-apa yang merampok kita pada saat sholat, itulah hal-hal yang menjadi ilah kita sebenarnya muncul tuh kepikirannya pas saat sholat. Jadi W yang tadinya harusnya si jiwa harus dikasih makan pada saat sholat 1.200 kalori, cuma dapat 300 kalori. Sebenarnya masih lapar tuh. Ya. Udah gitu nggak ditambah sholat sunnah.
tambahlah 30 kalori lagi kualitas sholat sunat kita yang seadanya teh ya. Tapi mending daripada enggak. Tambah zikir lah, tambah yang tadinya 300 kalori jadi tambah jadi 500, lumayan. Terus kalau nggak sholat, 0 kalori. Tiap hari kelaparan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah busung lapar. Secara fisik orang busung lapar tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Ya, kalau nggak mati akhirnya. Si jiwa yang kelaparan karena kurang dapat cahaya, sholatnya nggak ada, ya kurang kebaikan, kurang zikir, lama-lama begitu. Lemes. Kalau dalam Rumi itu para apa namanya perumpamaannya pingsan udah jadi di atas kuda nggak akhirnya yang berjalan-jalan si kudanya tuh ke sana sini tepara rugu karena si kuda tidak punya agenda mesti pergi kemana itu jiwa manusia yang sudah terambil alih menjadi jadi hidup tuh kayak orientasinya ya cuma mama biak karena natur kuda begitu aja makan pup tidur berkembang biak makan nih gitu aja gitu ya itu kalau dalam Al-Quran disebut kal an'am seperti hewan ternak memang sih nggak kayak sapi merumput merumputnya orang tuh pakai baju seragam ya di depan laptop sama aja rumput rumput dan duit it's a material of the world nggak ada bedanya sebenarnya essentially ya seperti itu kenapa Al-Quran bicara tentang Al-Baqarah itu tentang manusia itu kalau nggak ngapain disebut di situ sapi ya itu yang harus disembelih kan sapi betina ya itu wah jadi luas ini nanti kemana-mana saya mau dengar lagi deh testimoninya atau perenungannya silakan tadi Mbak Mbak Ati kayaknya udah unmute monggo Mbak monggo di unmute ini yang baru pulang umroh nih barangkali ada oleh-oleh buat kita semua iya silakan Mbak Ati kalau berkeluangan atau yang lain boleh beliau mungkin sedang kerja Mbak Dipa oh Mbak Dina ini biasanya Mbak Dina nih suka lagi mikir dia I can feel you halo Mbak Uti Assalamualaikum gimana Mbak Uti materi hari ini ada yang kena nggak boleh di-share hmm. Ada Teh ya apa kabar bonjour Paris aduh kangen kangen ngumpul-ngumpul ya silakan sahabat-sahabat langsung di-unmute aja ya berbagilah perenungannya ini kekuatan kelas ini pada sharing sessionnya Assalamualaikum, yes Teteh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh I knew it nah Iya, Eh, banyak yang kena sih. wah alhamdulillah yang mana Iya, ya dari tadi eh, huruf ba itu ya gitu. Bahwa kita ini memang setitik di alam semesta yang begitu luas, tetapi bagus sekali paradoksnya gitu ya. Tetapi ternyata yang mampu mewadahi alam semesta, langitku dan bumiku itu katanya Allah Subhanahu wa taala adalah kolbu. wow ya hebat kan itu Iya, hebatnya manusia tuh. iya kolbu. Padahal kita ini kan secara fisik setitik gitu ya Teh Mm-mm. di alam semesta gitu. Kalau ngelihat wah galaksi yang begitu luas bermiliar-miliar tahun cahaya gitu. Mm. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memberikan kita informasi bahwa kolbu seorang mukmin ternyata yang mampu mewadahi gitu. Itu semua gitu. Masya Allah. Hari Mm. ini hari ini di Depok itu hujan dari dini hari tadi Teh. Wah
Iya hujan, Siap-siap nanti kalau banjir. reda, hujan, Heeh. reda. Hmm, Tapi kalau saya itu kalau hujan tuh nggak tahu ya. Katanya di setiap butir hujan yang turun itu kan malaikat turun ya ya, ya kayak itu gitu. hadis itu. Aduh, Hadis. Saya baca di Bukhtarul Hadis. Salah satu hadis yang paling kena. Wow, iya, magical. Setiap satu satu tetes malaikat yang bawa. Masa nggak boleh lihat itu? Iya. Iya. Bayangkan. iya, masya Allah, Magical. magical. Jadi, Magical. jadi, jadi banyak yang apa namanya mungkin ketar-ketir juga gitu ya. Kalau Jakarta itu kan kalau hujannya sudah seharian itu kan ada Hmm, beberapa daerah-daerah tertentu yang biasanya terus ada genangan-genangan ya banjir gitu. Tapi saya tetap melihatnya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu di setiap tetesan itu kan ya jadi doa-doa gitu. Jadi hari ini oh, tadi tuh rasanya kayak saya kalau hujan gitu rasanya kayak terasa hangat gitu. Hati itu justru terasa hangat gitu. hmm, eh dengan apa tuh namanya? Hari Jumat lagi ya Teh ini tadi kan hari Jumat di sini udah hari ya, Jumat. ya. Iya. Hmm, Insya Allah gitu apa namanya? eh Berkah itu menyelimuti gitu, menyelimuti dan dia seakan-akan tuh mengajak bercakap gitu ya, melalui itu tadi malaikatnya. Ya, kira-kira seperti itu apa namanya? Setiap setiap detik, setiap menit, setiap gelaran kehidupan, kejadian yang nyampe yes, pada diri saya gitu. Em, saya selalu coba untuk baca. yes, ya, iya. Rugi kalau nggak kehilangan kesempatan belajar. Iya, Qara'ul iya hikmah. gitu. Tadi ada rencana mau keluar gitu. Terus, nah sekarang itu setiap kali mau keluar itu pasti mikir, eh, kalau kemarin-kemarin kan sholat itu selalu selalu Sekedar disesuaikan ya, interupsi. dan disesuaikan gitu Ya, dengan oh, ya. jadwal yang lain gitu. Nah Hmm, kalau sekarang nanti sholatnya di mana? iya, Nanti dia jadi kalau core, ya kan? iya Beda, jadi betul. Oh, core gitu. Nanti alhamdulillah. sholatnya di mana? Oh ya nanti di sini. Tapi ini dalam hati terus berdoa ya Allah kalau memang saya harus pergi engkau terus pas gini eh ada aja gitu teh dia nggak bisa katanya setengah dua bisanya oh ya Allah berarti memang alhamdulillah dikasih waktu sholat zuhur yang agak panjang gitu ya untuk Iya, ada meeting tersebut gitu jadi ya Allah alhamdulillah dan itu semua itu kan saya nggak bisa ngatur ya bisa kita cuman minta misalnya di mana sholatnya nanti kalau jam segitu kalau iya. jam dua Aha, belas meetingnya gitu kan di aha. mana sholatnya nanti gitu tapi dalam hati berdoa gitu ya Allah dan ketika setengah doa ya Allah alhamdulillah siapa itu yang ngatur semua ya kalau Iya, siapa itu yang ngatur ya Allah kau iya, dengar gitu ya Allah betul. permohonanku karena ternyata sholat itu kan eh penjaga ya Teh, penjaga. Kalau saya ngerasanya sholat itu penjaga jiwa kita Hmm, sebenarnya. hmm, Dalam satu hmm. doa itu kan, ya Allah, aku mohon apa namanya pertolongan, Hmm, keselamatan jiwaku gitu. Kalau ya, kita mikirnya kan keselamatan itu ya biar insya Allah nggak ada kecelakaan, nggak ada ini hmm, gitu. Tapi kan mhm. yang terutama adalah jiwa ini gitu yang suka Ya, kita suka luput untuk iya, terus nggak ya, sabar ya Teh ya. Terus misalnya iya, nggak berserah gitu misalnya itu kan bahaya-bahaya yang sebenarnya jauh lebih besar yang sering kali setan bisik-bisikan yang sering kali kita tidak menyadari gitu bahwa itu ternyata adalah yes. bahaya yang besar gitu sebenarnya. Mhm. Dan Iya. ya di titik ini saya saya itu yang saya apa namanya yang saya rasakan gitu. Oh ya Hmm, Allah, alhamdulillah. jadi selalu kenapa sholatnya mesti ditegakkan kalau bisa itu
ya itu tadi seperti Teteh bilang kan, di-charge terus kan, ditambah terus kan itu Oh, kalorinya biar iya, jiwanya kuat. Nggak cuman iya. sholat wajibnya, pakai nafilahnya Mm, berapa rakaat, ya, kemudian nanti zikirnya, takib gitu, ya. iya takib ba'da sholatnya gitu. Dan ketika itu semua sudah disadari dan itu semua pertolongan memang dan itu pemberian, jadi nikmat dan itu menjadi kebutuhan gitu yang ketika Alhamdulillah. itu ditinggalkan itu sedih gitu. Dan kalau pergi Hmm, itu kan safar kadang udah mencapai safar ya. Nah, kalau safar kan harus dijamak gitu. Jadi ya. sekarang jadi dipikirin gitu. Kalau Hmm, pergi, kalau dulu kan, wah pergi ke mana ya? Gitu, nggak mikir maksudnya itu yang jadi utama gitu ya. Healing ya. lah, apalah gitu kan. Hmm, Nah sekarang itu tadi em, mulai berpikir apa tuh namanya, ada jejaknya nggak ya nanti ya. Ini adalah perbuatan yang nanti sampai nggak ke alam keabadian nanti gitu. hmm, Alam hmm, setelah ini gitu. Kalau iya hmm. oke kita kerjakan, kalau enggak kita pikirin lagi gitu. Kira-kira begitu Alhamdulillah, Teh. alhamdulillah. Wow, ya, ya. Saya jadi ingat ini Mbak Dina, ada di Ihya Ulumuddin ya. Dari semua Iya, cerita itu saya mau ini tentang sholat ya, hebatnya sholat. Em, jadi ada wabah penyakit yang menimpa sebuah negeri. Mungkin kita bayangin COVID-nya gitu ya pada saat itu. iya. Jadi anak perempuan seseorang tuh meninggal, anak gadis. Kok Ya. bayangkan sebagai orang tua anak gadisnya meninggal ya. Nah, kayaknya no parent should bury their child lah gitu ya. Biasanya kan secara timeline ya anak menguburkan orang tua gitu ya. Kalau orang tua menguburkan anak tuh bayangkan, saya nggak kebayang sih ininya ya gimana tuh dia. Nah ceritanya anak perempuan itu meninggal. Sedih ya si bapak ini. Biasa yasinan, tahlilan gitu. Malam pertama beliau sudah dimakamkan, bapaknya habis zikir apa ketiduran capek. Dalam mimpinya dia datang, anak perempuannya itu bilang gini, papa katanya gitu kalau kita dalam bahasa kita gitu ya, tahu nggak di alam sana itu ya 2 rakaat yang dikerjaan itu berubah jadi wah dia cerita bapaknya begitu bangun langsung sholat 2 rakaat ini buat anak saya gitu. Hebat ya, Masya hebat ya 2 rakaat. Allah. Jadi Iya, kalau silahkan ngirim tuh sholat berdasarkan kisah itu ya asar itu iya, dari iya. ini sholat buat anak saya. Masya Nah, Allah. walaupun dia masih hidup ya, tapi pasti sesuatu buat jiwanya di alam sana. Jadi gini, jiwa ini, Oh, jiwa iya, ya kan, iya, ini kan bagian dari alam malakut, iya, iya, iya. Ada ya. di sana sebenarnya ya Teh. Ada, ada. Iya. Walaupun raganya masih hidup atau Walaupun sudah orangnya masih tidak ada. hidup, iya, iya, Betul, iya. betul. Tapi berkah sholat itu masuk ke sana. Karena yang namanya Hmm, kolb itu kan di jiwa letaknya. iya. Jadi ketika kita tazkiyatun nafs itu sama dengan membangun 7 lapis langit di kolb itu tuh. Dalam surat Fusilat, penciptaan ya langit bumi. 2 hari pertama bumi, ya. 4 hari pertama bumi, maaf. 2 hari terakhir langit. Jadi bayangkan 4, itu perbandingannya 2 banding 1. Penciptaan bumi itu 4 hari, 4 masa sama-sama. Langit 2 hari itu 2 masa udah dikembangkan cepat. Artinya apa? Yang susah itu ini nih, ngebangun raga, syahwat, hawa nafsu dikendalikan, diatur itu 4 masa. 4 masa itu equal dengan 40 tahun. Yang kemudian juga dikadar dalam 40 hari kali 3, 120 hari. Ya kan? Hmm, hmm, Makanya 120 hari itu 40 kali 3. hmm. Makanya dalam Al-Quran dari mudghah apa itu 40 hari pertama sekian, 40 hari kedua, 40 hari ketiga itu Allah sudah aturin, bayangkan. Jadi sebenarnya ya tuh hidup kita tuh sudah diaturkan. Yang kita Hmm. yang kita heboh-heboh gitu loh, pengen ngatur-ngatur diri. Nanti gimana itu sebenarnya nggak perlu. Lo kan kita punya Rob. Sudah di lauh mahfuz semua. Mau nikah sama siapa, anak kita mau nikah sama siapa, mau kerja di mana. Udah ada Bu catatannya. Nggak usah ribut-ribut. Ya, ada rezekinya, ada. Udah ditulisin. Hadisnya jelas. Jadi, kita kan ribut-ributnya masalah yang nggak esensial gitu.
masalah yang sudah diaturkan Allah. Buat apa ribut-ribut masalah yang sudah diaturkan Allah? Sudah jelas takdir dia tuh udah pasti terjadi. Mesti yang diributin adalah di Allah, aku kurang sabar. Nah, kalau gitu oke. Mintanya, ya Allah, aku tuh masih kurang syukur atau ibadahku masih. Nah, itu tugas kita tuh di situ tuh areanya, ya. Supaya yang darinya Dan seringkali karhan, itu yang ya nggak jadi berubah. KPI kita Nah, itu. iya, kan itu makanya kalau nggak baca Quran susah. Iya, betul teh. Ya, karena Iya, itu iya, guidance-nya di Quran semua. Begitu Allah bilang apa yang kau iya, anggap baik belum tentu, apa iya, yang kau anggap buruk juga belum tentu iya, buruk. Itu surat iya. Al-Baqarah bicara gitu. Di ayat lain Allah Har- tidak menzalimi hambanya. iya, Aduh hari ini banyak tadi banyak kan apa? banyak Harta dalil. dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Nah, Dan kan sebaik-baik adalah amal soleh yang tuh, diridhoi Allah ya teh, kan yang akan mengunci menjadi tuh bekal. Iya, kata-kata itu. Jadi iya, memperkokoh gitu. Jadi kita iya, reorientasi hidup tuh mesti bener. Jadi tanpa iya, Quran, wah, iya, udah nggak kemana-mana deh. Silahkan sengsara hidup. Ya, karena kita akan iya. terjebak dari satu fata morgana ke fata morgana lain, nggak pernah happy, rugi hidup tanpa Quran. Jadi tilawah boleh, tapi mboknya buka itu terjemahan supaya paham yang dipahami apa, ya, yang dimaksud Allah tuh apa berfirman seperti itu, supaya satu ayat saja dalam Al-Quran menjadi pilar dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh berjalan dalam kehidupan tuh makin bersyukur, makin sabar, makin tawakal, makin ridho dengan semua ketentuannya. That's the true happiness. Ya, walau alam. Jadi ya itu akhirnya daun ujiannya adalah keseharian. Diuji lagi sehari-hari. Sekarang oke, wah semangat semangat semangat. Tes aja nanti sekian 15 menit dari sekarang, 20 menit. Gimana istiqomahnya gitu. Nah, makanya stamina harus kuat dalam arti tauhidnya mesti yang kuat ya. Ingat semua Ternyata datang ada dari Allah. pertanyaan di chat. Oh, ada pertanyaan? Let me see. Nggak, nggak kepantau chat. Apa tuh? Oh ini. Saya kok nggak bisa baca. Ini Teh, settingan boleh baru. tolong diulas lebih tentang Aha. sholat untuk yang sudah meninggal. Oh. Misal, apakah setiap kita sholat wajib, lalu kita sholat wajib sekali lagi boleh diperuntukkan untuk yang Hmm. sudah meninggal? Dari Teteh Lismawati. Ini saya nggak berani jawab ya, karena ini ulama fikih yang harus menjawab. Saya cuma membaca di Ihya Ulumuddin tuh seperti itu hadisnya. Lawang kita ngumurahin orang bisa juga kan, ya? Kenapa sholat enggak gitu kan? In- Saum, semua ibadah mau infak atas nama itu kan boleh. Kalau saya nggak salah ya, kenapa? So kadang-kadang saya kalau sholat duha atau saya sholat hajat 12 rakaat gitu ya, 2 rakaat ini buat si Elia, 2 rakaat ini buat terus kayak gitu gitu, 2 rakaat ini buat papa saya, 2 rakaat ini buat gitu. Jadi disebar-sebar gitu. Itu saya walau alam ya, tapi ini saya tidak berani jawab karena itu bukan wilayah saya untuk fikih. Seperti itu walau alam, boleh. Ya, ada lagi sahabat-sahabat sebelum kita menutup pertemuan hari ini, apa yang mengena boleh di-share supaya kita juga ikut belajar perenungannya gitu. Silahkan. Ya Mbak Uti, apa yang mengena? Mengena banget. Yang lain boleh juga, silahkan langsung di-unmute saja. Ya, siapa jadi sedekah di hari ini, kesempatan bersedekah berbagi apa namanya perenungannya. Silakan. Iya, udah diam semua nih, masih banyak merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya nggak, Bu Tessa? Oh ya boleh kalau Nah, bisa eh, jawab. yang surat kemarin tentang Taubat Nasuha, eh Mm-mm. silahkan bertaubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, gitu kan ya di Mm-mm. di surat di Al-Quran itu. Nah, Ngampunimu. iya berarti Ya. nanti
orang bertaubat yang nasuha itu ada kemungkinan bisa tidak diterima juga seperti itu atau bagaimana? Karena di situ ada mudah-mudahan gitu, berarti hanya orang-orang yang penuh dengan keberuntungan tuh yang diterima gitu. Seperti itu gimana tuh? Ya. Ya. Jadi itu memang selalu ada ruang untuk begitu dalam beragama, dalam berjalan kepada Allah. Ada hadis begini, agama itu kebingungan. Jadi gini, begitu Allah bilang mudah-mudahan itu kan kalimatnya begitu kan. Bukan kamu pasti akan ku ampuni, nggak gitu mudah-mudahan. Itu sebenarnya membawa kita kepada sebuah humble ya, dalam arti manusia tuh ya mestinya nggak boleh pede. Pasti bisa. Itu bukan karakter hamba. Hati-hati kalau pakai gitu-gitu, kadang kita sompral dengan tenang, pasti terjamin aku punya asuransi. Wow, kena tuh nanti ada apa-apa, nggak bisa diklaim, perusahaan asuransinya collapse, anything is possible. Oh tenang, ini nanti kita terima nanti pensiunnya, ya semua dalam cash, kita akan langsung hilang tahunya ditipu orang. Ada itu kejadian. Jadi itu Allah Ta'ala mengajarkan kita hamba, ya setiap saat total butuh pertolongannya, total 100% butuh pertolongannya. Nggak ada tuh yang namanya aku bisa, sebenarnya nggak bisa. Aku bisa karena dia membisakan aku. And it's okay to be vulnerable dalam hidup. It's okay, nggak apa-apa. Dulu saya berpikir vulnerable tuh ya merasa lemah. Kalau ditanya besok ini gimana, nggak tahu, bilang nggak tahu tuh kayak, aduh, apa sih? Wah, aib atau hal yang wah menunjukkan kelemahan. Tapi lama-lama makin tua nih, banyak ubahnya, I'm settled dengan bilang, saya nggak tahu, Allah mau tahu, Allah yang akan membukakan, insya Allah. Gitu. Ini gimana anaknya? Saya nggak tahu. Nanti dilihat aja, nanti Allah yang akan bukakan. Gitu. Jadi kekuatan kita, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Udah itu aja. Jadi ketika, alah gimana nih, ketobat nasuh aja belum tentu. Ya iyalah, semua juga belum tentu kok. Apapun itu, makin orang berilmu makin dia tahu semua belum tentu, dia tidak akan menggadaikan itu. Dan ya seorang Kang Zam misalkan, orang sudah insan kamil bertemu diri, dia tidak akan mengandalkan wah saya sudah punya Roh Kudus, enggak, dia akan takut. Tapi dia akan, ini hebatnya, ironinya, kalau kita takut sama sesuatu atau takut sama seseorang, merasa nggak aman kan, berada di sekitarnya nggak aman, takut Ya. dimarahin, takutnya. Tapi kalau takut sama Allah, anehnya itu kita merasa aman. Itu aneh. Paradoksnya di situ. Saya takut nanti, tapi kayak Allah tuh meluk kita karena kita merasa takut ya, dipeluk gitu. Saya takut nanti, takut takut makar Allah. Kalau aku sompral, takut. Tapi merasa aman gara-gara itu. Itu anehnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita kok nggak jelas-jelas begini, nggak apa-apa. Dan memang harus begitu, hamba mah nggak boleh pede. Wah, mengandalkan ibadahku pasti surga nih. Kayak gitu-gitu tuh repot. Nggak boleh. Itu kan dalam Al-Quran ada tuh, ya orang yang kaya banget digambarkan kebunnya itu, waduh, kebun anggur, kebun udah siap panen, sahabat-sahabat. Kalau kita mah udah siap dividen nih, bagi hasil sudah siap transfer ya besok 2 M, udah gitu, udah siap-siap, udah siap panen, udah bisa ya gaji udah kelihatan, wah nanti transfer nih hari ini, nggak jadi dong. Itu dalam Al-Quran. Kenapa? Gara-gara dia sompral ngomong, dia membandingkan kekayaannya dengan sebelahnya, temannya. Kemudian berkata, aku lebih hebat dari ini. Kayak hartaku lebih banyak. Ujub. Dia hancurin sama Allah. Allah nggak suka. Kok ngono gitu kan kalau gitu. Emang punya siapa? Dia kan mengklaim tuh. Orang ujub tuh, dia mengklaim itu dari dirinya. Itu nggak boleh ujub. Ya, di antara semua asma Allah yang nggak boleh dipakai itu akbar, ketakbir, itu maha besar. Kita tidak, kita kecil. Kecil tuh udah komplimen tuh, karena sudah menunjukkan ada. Sebenarnya kita nggak ada kan. Kalau kecil tuh berarti ada.
Bahwa kita Bani Adam itu artinya nggak ada. We are not exist. Awalnya itu nggak ada, entitas tak bernama. Al-Quran mengatakan itu, ingatkah bahwa ketika engkau bahkan tidak bisa disebut nama, saking nggak adanya nggak bisa disebut, Allah nggak ada, nggak bisa dinamain. Terus dikasih ini semua. Nah, ketika Allah bilang mudah-mudahan dikasih, ya jelas lah, bro. Itu juga udah bagus. Mudah-mudahan itu berarti ada chance dapet gitu, ya. Jadi ketika kita menyadari ya, Bani Adam dari tadinya nol, nggak punya apa-apa, sekarang punya banyak sahabat-sahabat, ya ampun. Kita lahir tuh modal dengkul. Sekarang ada rumah, ada ini, ada anak. Aduh, dari mana itu semua? Udah gitu kita ngeluhin yang kurang-kurang. Sementara triliunan lebih apa yang dia beri nggak pernah disebut-sebut tuh. Yang sebenarnya kalau dibandingin gak ada bandingannya yang dia beri dengan apa yang hilang atau apa yang belum datang. Ya, logika kita nggak nyampe di situ. Akal kita tuh untuk berpikir gitu aja terlalu banyak dipertakuti oleh hal-hal dunia. Jadi udahlah sekarang gini ya, supaya ringan menjalani kehidupan. Kita tuh darinya nggak ada apa-apa. Itu semua milik Allah. Kalau Allah mau ambil, boleh dong orang itu punyanya. Allah mau ngubah, ya silahkan Allah itu punyanya. Kenapa kita yang ribut? Bener nggak sih? Logika gitu, logika sederhana kok kita yang ribut. Masalah anak, masalah apa? Apa Rumi? Lagi liburan. Ya, nah itu. Jadi sahabat-sahabat supaya ringan menjalani hidup, supaya kita lebih gampang berserah diri dengan pengaturannya gitu ya. Hanya banyak-banyak zikir ya, banyak-banyak zikir. Janji kalau ringan menjalani kehidupan, kita mensyukurinya, itu kunci rezeki terbuka, lahir batin, di detik ke depan, di menit ke depan, di jam ke depan, 1 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Ya, terakhir sebagai penutup, ingat Sabtu ini kita memasuki bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu bulan Allah. Jadi ada 3 bulan berkaitan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Allah, bulan Muhammad SAW, dan bulan umat. Rajab itu bulan yang paling dicintai Allah. Sampai ditanya tuh, bulan itu kan makhluk Allah. Ditanya, kok kamu dicintai Allah gimana sih? Apa ya kalau bayangan bulan-bulan yang lain tuh pada ngumpul, kok bisa kamu di antara apa rahasianya sampai dikatakan ini bulanku. Wah, hebat sekali kan? Kalau Allah mengklaim ini sahabatku, ini bulanku, coba bayangin, Rajab. Kenapa coba? Kata Rajab, aku tidak pernah mengatakan yang buruk tentang apapun. Wow, PR ya. Mengatakan sih enggak, misalkan ini jelek banget enggak. Mikir sama aja. Jadi jangan mikir yang buruk, jangan bercita-cita yang buruk, jangan berangan-angan yang buruk. Itu pikiran-pikiran buruk, istighfar, istighfar, istighfar. Sapu jauh-jauh, ya, supaya jadi hamba yang dicintai Allah. Karena pikiran buruk itu bisa jadi doa. Itu juga, ya. Pikiran buruk menutupi rezeki. Kita buruk sangka sama Allah, berhenti tuh. Yang tadinya udah mau turun, gara-gara ya aku sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Itu kata hadis, berhenti, padahal udah mau turun. Ruginya dia. Ya, itu. Jadi, udah yuk, kita berjuang. Itu pikiran-pikiran buruk yang nggak perlu-perlu, nggak usah mikir, ya. Kita kesel sama orang, kan pikiran buruk tuh. Udah, lihat yang positif aja lah, udah. Jadi kita nggak capek hati, ya, nggak dipolusi terus dengan semua kotor-kotor dunia. Kan kita pengen pulang mutmainah, gitu. Yuk menjelang bulan Rajab, dan barang siapa menyambut bulan Rajab, gitu ya, Allah akan memuliakan dia. Karena nggak banyak orang yang bersiap-siap menyambut bulan Rajab. Nanti insya Allah memasuki maghrib, karena perhitungannya masuknya di maghrib. Banyakin sholat di situ ya. Ada namanya sholat arba'in, 6 rakaat setelah maghrib. Banyaklah, pilih aja tuh dari buku-buku sholat sunnah. Jadi kalau pengen jadi hambanya yang spesial, ya ibadahnya spesial gitu loh. Ya, jangan mediocre. Kita tuh diciptakan untuk jadi hamba yang spesial. So act accordingly like that. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik sahabat-sahabat, semoga bermanfaat.
Insya Allah mungkin putaran terakhir minggu depan ya tentang Bani Adam. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita ke pengetahuan yang lebih hak, lebih bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Selamat berjuang sahabat-sahabat, sama kita di sini ya. Thank you for being ya dari 2016 ya, 9 tahun bersama-sama tiap minggu ngumpul di sini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat berakhir pekan. Makasih Assalamualaikum Teh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Makasih Teh Sesha.